Hari ini kita akan membahas kitab Habakuk. Habakuk sedikit beda dengan nabi-nabi kecil yang lain. Dan kita ingat kita sekarang masih dalam section nabi kecil di mana ada 12 kitab. Dia bedanya apa? Karena dia tidak bernubuat secara langsung kepada umat Israel. Melainkan apa yang kita baca di sini selama 3 pasal merupakan percakapan antara Habakuk dengan Tuhan. Dan sebenarnya bukan cuma cakapan, tapi kalau kita melihat ini sebenarnya lebih kayak keluhan seperti ratapan Habakuk kepada Tuhan. Dan juga di antaranya kita lihat bagaimana Tuhan menjawab kembali kepada Habakuk. Supaya kita ingat kembali ya, ini nabi-nabi kecil termasuk Habakuk itu zamannya kapan, waktunya kapan. Kembali dengan papan tulis hari ini saya mau gambarkan sebuah peta atau sebuah garis yang sudah beberapa kali kita melihat. Nah, garis ini anggap aja di sini di awalnya ini adalah pohon, jadi ini waktunya Adam diusir dari Firdaus ya. Kurang lebih di sini, anggap aja ini tahun 0, tahun 2000 tahun yang lalu berarti untuk kita. Dan di sini adalah waktu di mana kita berada sekarang kurang lebih ya 2000 tahun setelah Masehi. Dan bentar lagi ada harapannya ya, kata Alkitab bentar lagi Tuhan Yesus akan kembali. Nah, di antara ini juga, kalau ini tahun 0, kita tahun bahwa Firdaus itu atau waktu Adam keluar, itu kurang lebih 4000 tahun sebelum Masehi, BC. Bisa dihitung di Alkitab dari keturunan dan sebagainya bisa dihitung persis itu berapa tahun. Jadi kurang lebih itu 4000 tahun BC before Christ. Dan kalau sekarang dari 0 sampai 4000 kita ambil tengahnya, berarti di sini kurang lebih 2000 sebelum Masehi atau Inggrisnya before Christ. Ini waktu di mana siapa? Bapak Abraham hidup. Jadi kurang lebih ya di tengah. Nah, maju lagi pertengahan dari 0 dan sama 2000 berarti apa? 1000 BC before Christ sebelum Masehi. Itu zamannya Raja Daud. Memerintah menjadi raja. Saya gambarkan sebuah mahkota karena dia adalah seorang raja yang dikasihi bangsa Israel. Dan semua yang hari ini kita bahas dan sebelum-sebelumnya kita bahas di kitab-kitab Nabi. Dan setelah ini kita lanjut membahas. Itu kurang lebih terjadi dalam kurung waktu saya gambarkan di sini. Ya, zamannya nabi-nabi itu kurang lebih dari Daud sampai 400 sebelum Masehi. Mulai dengan kita baca ada Nabi Samuel yang juga mengurapi Daud. Dan setelah itu banyak nabi-nabi lainnya. Kurang lebih sampai 400 sebelum Masehi. Karena kita tahu bagaimana mulai 400 sebelum Masehi sampai datangnya Tuhan Yesus tahun 0 kurang lebih. Di situ ada sebuah masa yang disebut dengan masa sunyi. Karena Tuhan sudah tidak lagi berbicara kepada umat Israel lewat nabi-nabi atau lewat siapapun. Nabi yang pertama yang setelah itu muncul kembali adalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi semua yang kita bahas termasuk Nabi Habakuk ya kurang lebih dalam kurung waktu ini. Khususnya Nabi Habakuk kurang lebih 640 tahun sebelum Masehi kurang lebih. Jadi supaya kembali kita punya gambaran. Nah, tugasnya nabi-nabi selama ini kita sudah ingat. Terutama mereka yang di zaman-zaman setelah Daud untuk mengingatkan Israel. Bertobatlah. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan ingin supaya kalian diselamatkan. Tapi berbaliklah dari jalan kalian yang fasik. Tapi walaupun nabi demi nabi datang. Mereka tidak mau berbalik. Dan kita sudah tahu akhir ceritanya. Ada pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Nah sekarang Nabi Habakuk itu terjadi sebelum pembuangan ke Babel. Sama seperti kebanyakan nabi semua yang lain. Itu yang kita baca itu hal-hal yang terjadi sebelum pembuangan ke Babel. Setelah Daud sebelum pembuangan ke Babel. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dibahas oleh Nabi Habakuk. Kita melihat di Alkitab pasal 1, perikop yang pertama yang diberikan adalah begini. Keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Dan saya akan bacakan ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tapi tidak tahu kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Tadi saya sudah katakan,
kitab Habakuk itu bukan bagaimana Habakuk bicara kepada umat, tapi bagaimana dia bicara dengan Tuhan. Dan yang dia berseru di sini adalah, Tuhan kok engkau nggak dengar, penindasan terjadi, saya minta tolong, belum ada jawaban. Jadi itu yang lagi terjadi di sini. Dan saya lanjut lagi, ayat 5 dan 6, ini seperti merupakan jawaban Tuhan atas apa yang Habakuk bilang. Jadi tadi kalau Habakuk bisa berteriak minta tolong, penindasan, kenapa? Di Israel, para pemimpin, mereka lagi menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang yang lemah. Dan banyak ketidakadilan, banyak kefasikan terjadi. Habakuk minta tolong kepada Tuhan untuk umat Israel ini. Tuhan jawab begini, ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku hanya besar. Berarti ini Tuhan yang bicara ya. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Tuhan bilang, saya akan melakukan sesuatu, dan walaupun ada orang lain mau cerita kepadamu, kamu gak bakal percaya. Karena ini sesuatu yang di luar pikiranmu, dan sesuatu yang bagimu kamu mungkin gak bisa terima atau gak masuk akal. Apa sih hal tersebut yang Tuhan mau lakukan? Yang Tuhan bilang kamu gak bakal percaya kalau orang cerita? Ini ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Siapa itu orang Kasdim? Orang Babilonia ya. Orang Kasdim, bangsa yang garam dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi Tuhan mulai menceritakan kepada Habakuk, bagaimana kalau umat Israel gak bertobat, bangsa Babilonia yang jahat itu dipakai untuk Tuhan, oleh Tuhan untuk mengalahkan umat Israel. Dan itu satu hal yang gak bisa Habakuk dan orang-orang lain langsung percaya. Karena itu kan orang jahat, ngapain Tuhan mau pakai orang jahat? Ya untuk mengajari umat Israel, tapi itulah yang mau dilakukan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa setelah ini pun Tuhan berapa kali lain juga bekerja dengan cara yang sama. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, untuk mengatur Tuhan harus pakai cara lain nggak. Kalau Tuhan mau pakai yang fasik pun, yang jahat pun, untuk mengajari Israel, ya terserah Tuhan. Dan kita melihat bahkan hari-hari ini, ya mulai berapa ratus tahun lalu sampai hari ini, di banyak negara, saya kasih contoh ya, in China, atau mungkin di Rusia, di mana ada komunisme, di mana benar-benar dari pemerintahan kekristenan itu ditekan. Jadi mereka yang fasik menekan orang-orang Kristen. Tapi justru kalau kita melihat hasilnya itu di luar dugaan. Dipikirkan kalau ditekan berarti kekristenan malah hilang. Enggak. Justru di negara seperti itu, kekristenan kalau kita melihat adalah salah satu Kristen-Kristen terbaik di seluruh dunia. Di mana walaupun kadang-kadang hidup dalam tidak kenyamanan, kadang-kadang gak boleh beribadah, tapi justru mereka dengan benar-benar berapi-api mencari Tuhan. Dan walaupun dilarang, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Benar-benar Kristen-Kristen yang luar biasa. Dan hal yang sama terjadi waktu Tuhan izinkan Babilonia untuk mengalahkan Israel. Anda tahu, dari zamannya Raja Daud sampai semua nabi-nabi yang kita baca sampai datangnya Babilonia, selalu terjadi yang namanya penyembahan berhala. Walaupun sudah berkali-kali Tuhan bicara dengan banyak cara, selalu ada penyembahan berhala. Tapi sejak pembuangan ke Babel, sampai datangnya Tuhan Yesus, sampai hari ini, setelah satu kali waktu itu Tuhan bertindak, Israel dikalahkan oleh Babilonia. Sejak itu sampai hari ini, di Israel tidak ada penyembahan berhala. Jadi ternyata cara Tuhan itu memang di luar yang kita bisa mengerti. Mungkin kita pikir, wah ini kok caranya keras. Tapi ternyata ini cara terakhir bagaimana Tuhan bisa selamatkan mereka. Dan mereka akhirnya pun sadar, bayangkan. Dulu selalu penyembahan berhala, sekali Tuhan bertindak seperti itu, sampai hari ini gak ada penyembahan berhala di seluruh Israel. Dan saya tadi katakan, bukan cuma Israel. Hari ini kita melihat banyak negara di mana kekristenan benar-benar ditekan, malah kekristenan di sana semakin murni. Bukan berarti kekristenan harus selalu ditekan, enggak. Tapi artinya apa? Bahwa yang buruk pun, seperti kata Roma 8:28, ya, yang buruk pun segala perkara dapat Tuhan pakai demi kebaikan, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Sekarang dalam pasal 1 ayat 13 ini kembali Habakuk bicara kepada Tuhan. Setelah Tuhan kasih tahu apa yang dia mau buat, Habakuk seperti gak bisa terima. Dia bilang begini, matamu Tuhan terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia?
Masa orang Kasdim, orang Babilonia yang jahat itu Tuhan mau pakai untuk mengajari Israel? Jadi memang seperti yang kata Tuhan sebelumnya, apa yang saya mau sampaikan kamu bakal gak bisa percaya dan gak bisa terima. Tapi ternyata cara Tuhan selalulah cara yang terbaik. Nah setelah itu masuk ke dalam pasal yang kedua, dan kembali ada jawaban dari Tuhan. Jadi ini benar-benar percakapan ya. Habakuk itu berikan keluhannya, Tuhan jawab. Kembali Habakuk berikan keluhannya, Tuhan jawab. Sekarang pasal 2 kembali Tuhan berikan jawaban dan ini bagus sekali. Kita baca ayat 2 dan 3. Begini. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan suruh supaya apa yang sudah Tuhan sampaikan harus dituliskan supaya orang-orang itu tahu. Dan sekaligus Tuhan bilang, memang ini belum terjadi, masih butuh, tapi walaupun berlambat-lambat masih akan terjadi. Dan ini sebuah peringatan yang bagus untuk kita juga. Kadang-kadang kita harapkan Tuhan melakukan sesuatu. Mungkin Tuhan sudah sampaikan dulu ya, banyak waktu yang lama seperti di sini, tapi belum terjadi. Kadang-kadang memang caranya seperti di sini, berlambat-lambat. Tapi kita dengan iman menanti bahwa apa yang Tuhan bilang pasti terjadi. Cara Tuhan itu bukan selalu yang instan. Apalagi hari ini orang maunya semua instan, makanan instan, lakukan ini instan, berhasil instan, keuangan instan. Tapi banyak hal yang Tuhan kerjakan. Ya seperti karakter dan hal-hal yang lain itu butuh waktu dan butuh diuji. Yang instan bukan selalu yang baik. Justru yang membutuhkan waktu untuk benar-benar bertumbuh itu seringkali yang terbaik. Dan pada saat ini itulah cara yang Tuhan pakai. Saya lanjutkan lagi. Sekarang pasal 2 ayat 6 judul perikopnya penghukuman atas para penindas. Di mana Tuhan juga sampaikan walaupun Babilonia dipakai tapi pada akhirnya kan mereka juga orang fasik. Memang saya bisa pakai yang buruk pun. Mereka orang fasik, mereka akan mengalahkan orang Israel. Tapi tetap aja mereka jahat ya mereka nanti juga akan dihukum. Ya. Tapi paling enggak sebelumnya karena saya Tuhan dan saya luar biasa. Yang buruk pun mereka pun saya bisa pakai demi kebaikan supaya Israel ini bertobat. Dan lanjut lagi sampai pasal yang ketiga. Di sana kan judul perikopnya doa Nabi Habakuk. Jadi seluruh satu pasal akhirnya Habakuk mengerti akan apa yang Tuhan buat. Dia bisa terima dan dia berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ditutup dengan ketiga ayat terakhir di dalam seluruh pasal ini. Yaitu pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ini penutupnya yang saya akan bacakan. Di mana Habakuk bilang begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk mengerti bahwa zaman gak selalu enak. Banyak hal gak baik. Dikatakan walaupun pohon itu gak berbuah, gak berbunga. Binatang-binatang yang biasanya dibutuhkan. Kayak kambing, domba dan sebagainya. Semuanya gak ada. Tapi tetap saya bisa bersyukur dalam Tuhan. Beria-beria, bersorak-sorai. Karena hidup kita ternyata, Habakuk juga mengerti, tidak dikendalikan oleh situasi. Tapi adanya Tuhan dalam hidup kita itu lebih dari cukup. Itu satu-satunya yang kita butuhkan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada harapan. Dan saya harap pesan luar biasa yang Habakuk sampaikan di sini. Kita pun akan benar-benar menghidupi ini. Bahwa apapun hidup kita saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan punya maksud baik. Selalu ada harapan. Dan walaupun kita kelihatannya sama seperti yang dikatakan di sini. Semuanya lagi buruk. Seandainya ada yang alami seperti itu. Tetap aja kita katakan Tuhan itu baik. Dan saya tahu keselamatan daripada Tuhan itu pasti akan datang. God bless you, church.